Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Adakah hari ini teman-teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari dan berdiskusi mengenai materi yaitu tentang pencemaran lingkungan. Baik anak-anak, bisa diperhatikan dengan baik ya materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, sebelum mengetahui lebih dalam lagi tentang pencemaran lingkungan, kira-kira apa sih pencemaran lingkungan itu? Ya, jadi pencemaran lingkungan merupakan terkontaminasinya komponen fisik dan juga biologis dari sistem bumi dan juga atmosfer sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut berasal dari kegiatan manusia ataupun dari suatu proses alam. Nah, pencemaran tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Untuk pencemaran air tersebut merupakan terjadinya perubahan kualitas air yang ada di suatu tempat. Jadi kualitas dari air itu tuh berubah karena ada suatu polutan atau bahan yang dapat mencemari air tersebut. Nah, penyebab dari pencemaran air tersebut yaitu yang pertama ada pembuangan limbah pabrik, kemudian ada penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, kemudian ada tumpahan minyak yang terjadi karena kebocoran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini merupakan masuk dan juga bercampurnya unsur-unsur berbahaya atau racun ke dalam atmosfer sehingga akan memunculkan suatu polusi udara. Nah, penyebab dari polusi udara ini yang pertama yaitu disebabkan oleh asap pembakaran, kedua asap dari pabrik, kemudian ada asap rokok, kemudian ada asap vulkanik, dan yang selanjutnya yaitu penggunaan dari AC. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah atau pencemaran darat. Pencemaran tanah merupakan menurunnya kualitas tanah akibat masuknya polutan ke dalam lingkungan tanah tersebut. Nah, penyebab dari pencemaran tanah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada akibat limbah domestik, kemudian akibat dari limbah industri atau dari pabrik, kemudian yang ketiga yaitu limbah pertanian. Nah, limbah pertanian ini contohnya yaitu seperti penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Baik, apakah materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami? Bisa ya? Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya? Tidak ada? Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi dari berbagai macam pencemaran tersebut tentunya memiliki dampak bagi lingkungan sekitarnya. Salah satunya yaitu untuk pencemaran air dapat menyebabkan banjir apabila air tersebut tercemar oleh sampah yang berlebihan sehingga aliran air tersebut menjadi tersumbat dan tidak lancar.
Kemudian yang kedua yaitu dapat mengganggu ekosistem di sekitar air tersebut. Contohnya yaitu ikan-ikan menjadi mati. Selanjutnya untuk dampak dari pencemaran udara yaitu tentunya dapat mengganggu kesehatan pernafasan pada manusia ya. Nah, mengapa dapat mengganggu sistem pernafasan manusia? Karena oksigen yang seharusnya kita hirup akan tercemar oleh polutan. Nah, jadi oksigen yang seharusnya kita hirup itu akan tercemar oleh polutan yang akan mengganggu kesehatan pernafasan manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran tanah. Salah satunya yaitu kondisi atau kualitas tanah itu menjadi menurun sehingga tidak subur. Jadi, saat kita menanam tanaman di tanah tersebut, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh dengan subur. Seperti itu. Baik, sekarang Ibu ada games nih untuk kalian. Jadi, Ibu akan berhitung angka. Nah, jika angka tersebut kelipatan 3, kalian harus tepuk tangan. Jika angka tersebut kelipatan 5, kalian harus mengatakan boom sambil tepuk tangan. Apakah bisa dipahami? Bisa? Baik, kita coba ya. 1, 2, 4, boom. 6. Nah, masih ada yang nggak konsentrasi nih. Jadi, apa tadi yang Ibu sampaikan? Setiap kelipatan 3, kalian tepuk tangan. Kelipatan 5, kalian bilang boom. Bisa dipahami ya? Kita ulang lagi. Oke, kita ulang lagi ya. Dimulai dari Ibu. 1. Boom. 7, 8. Boom. Nah, seperti itu. Oke, jadi anak-anak di sini masih pada konsentrasi ya. Oke, jika Ibu mengatakan hai, maka kalian menjawab hello. Begitu juga sebaliknya. Jika Ibu mengatakan hello, kalian menjawab hai ya. Bisa? Oke. Hai. Hello. Hai, hello. Hello, hai. Baik, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dalam belajar ya. Setelah ini akan Ibu lanjutkan. Oke, kalian siap? Siap ya? Baik anak-anak, sekarang Ibu minta dengan bahasa kalian sendiri dan juga sepemahaman kalian, Ibu mohon kalian menjelaskan mengenai apa itu pencemaran lingkungan. Tadi kan udah Ibu sampaikan nih. Nah, sekarang kalian menjelaskan kembali apa itu pencemaran lingkungan. Yang ingin menjawab, silahkan angkat tangan. Tidak ada? Ayo, siapa yang ingin menjawab angkat tangan? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, pencemaran lingkungan merupakan terkontaminasinya suatu lingkungan secara fisik maupun biologis dengan zat-zat atau polutan yang dapat mengganggu dari keseimbangan ekosistem lingkungan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai pencemaran lingkungan, kemudian penyebabnya, dampaknya. Nah, sekarang Ibu minta kalian menyampaikan apa sih yang harus dilakukan agar pencemaran lingkungan tersebut tidak terjadi. Silahkan angkat tangan terlebih dahulu jika ingin menjawab. Ya, silahkan. Oke, betul sekali. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar pencemaran lingkungan tersebut tidak terjadi. Yang pertama, untuk menghindari pencemaran air, maka kita harus membuang limbah ke tempatnya. Salah satunya itu seperti limbah rumah tangga ataupun limbah pabrik. Kemudian untuk menghindari pencemaran udara, kita dapat mencegahnya dengan banyak menanam pohon.
Nah, jika semakin banyak pohon, maka karbon dioksida atau polutan-polutan tersebut dapat diserap oleh pepohonan tersebut. Kemudian selain itu juga kita harus mengurangi penggunaan AC, mengurangi kendaraan bermotor agar polutan-polutan atau asap-asap tersebut tidak banyak di udara. Kemudian untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, kita harus melakukan peminimalisasian penggunaan bahan pupuk kimia serta dilarang membuang limbah-limbah pertanian ataupun limbah pabrik di dalam tanah. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu ada sebuah cerita nih. Di suatu tempat ada seorang anak bernama Ani. Nah, rumah Ani tersebut letaknya di dekat dengan pabrik industri yang setiap harinya mengeluarkan debu atau asap dari pabrik tersebut. Suatu hari, Ani bermain di luar rumah tanpa menggunakan masker. Kemudian, Ani merasakan saat dia bernafas, seperti ada sesuatu yang mengganjal dan dia merasakan batuk yang terus-menerus. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi dengan Ani dan apa yang seharusnya Ani lakukan? Ada yang ingin menjawab? Silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silahkan. Boleh dijawab. Oke, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi yang dialami oleh Ani itu, Ani merasakan dampak dari pencemaran lingkungan. Salah satunya yaitu pencemaran udara. Karena rumah Ani berada di dekat pabrik industri yang setiap harinya pabrik industri tersebut mengeluarkan asap dari cerobong pabrik tersebut. Nah, seharusnya ketika Ani ingin beraktivitas di luar ruangan, Ani menggunakan masker agar meminimalisir terjadinya dampak dari pencemaran udara tersebut. Baik, anak-anak, apakah kalian masih semangat? Masih ya? Oke, yang selanjutnya yaitu berdasarkan materi yang Ibu sampaikan dan juga yang telah kita diskusikan, dapatkah kalian menyampaikan bagaimana kondisi lingkungan di daerah tempat tinggal kalian? Apakah daerah tersebut masih bersih atau sudah tercemar oleh polutan-polutan? Ayo, ada yang ingin menjawab? Yang bisa menjawab, nanti Ibu kasih nilai plus ya. Ayo, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi? Angkat tangan. Oke, silahkan. Baik, anak-anak, terima kasih atas jawaban kalian ya. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita bahas ya. Jadi, pencemaran lingkungan itu merupakan suatu proses terkontaminasinya suatu lingkungan dengan suatu polutan yang dapat menyebabkan terganggunya ekosistem lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan tersebut dapat terjadi karena faktor manusia dan juga faktor alam. Untuk pencemaran lingkungan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Nah, untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, mari kita sama-sama menjaga lingkungan dan juga melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satunya yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan AC, dan juga tetap melestarikan dan juga menjaga lingkungan. Untuk menambah wawasan kalian semua, Ibu mohon kalian membuat
resume atau mind map mengenai materi yang telah kita bahas hari ini. Nah, resume tersebut kalian buat secara individu dan juga dibuat semenarik mungkin. Nantinya, Ibu akan memberikan nilai tambahan atau nilai plus untuk resume yang Ibu anggap paling lengkap dan juga paling menarik. Bisa dipahami ya untuk tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya atau minggu depan. Begitu bisa dipahami? Oke. Pada pertemuan hari ini, Ibu cukupkan sekian. Ibu sampaikan terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di hari ini, khususnya di pelajaran Ibu. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Ibu cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.